Nah, sehingga menurut penelitian terjadi loss learning kalau anak itu sekolah 12 tahun itu loss 4 tahun, sehingga setara dengan 7 atau 8 tahun sekolah begitu. Lossnya itu hampir 30% sendiri. Ini menurut penelitian ya. Apa dari itu benar apa tidak kita yang merasakan, karena ini berlaku generalisasi saja ini. Nah, tapi sebagai bahan refleksi Bapak dan Ibu, ya, refleksi kita, sudahkah anak kita, murid kita ini inisiatif belajar meskipun tidak disuruh guru? Sudah terjadi atau tidak disuruh orang tua? Ya, mungkin ada, tapi belum semua. Sudahkah murid sedih karena jam lonceng pulang berbunyi? Oh, sebaliknya. Benarkah murid gemar belajar ketika jam kosong? Gedobrak kan Pak dalam band. Nah, ini salah satu ciri. Ini belum terjadi. Nah, karena apa? Ya karena kemandirian belajarnya belum ada. Yang kita ingin itu agar mandiri, tapi ini belum tentu bisa terlaksana dengan baik. Karena apa? Di presneng sekolahan, awit besok kekanawan disinari, didampingi, terangin, dididik, belum tentu bisa. Apalagi sekarang di rumah. Apalagi kalau tidak seperti itu. Tetapi kita selaku pendidik, mari untuk memberi filosofi Kang Hadi yang seperti apa ini ya. Karena ada beberapa miskonsepsi yang bisa kita bandingkan dengan konsep. Nah, ini tidak semua begini, tetapi secara generalisasi juga. Anak-anak kita masih belajar untuk ujian misalnya. Kan dari belajar masih di pengajar, ya iyalah, tetapi anak kita sebagai subjek belajar, nah, bagaimana kita mensubjekkan subjek belajar itu. Kemudian pelajar mempunyai kebutuhan dan minat yang sama. Maksudnya begini, kita sebenarnya di kurikulum 2013 saat ada instrumen supervisi pendidikan itu kan ada ya, misalnya materi pembelajaran menyesuaikan karakteristik peserta didik, ada itu, ada ya. Kemudian model atau metode pembelajaran menyesuaikan karakteristik peserta didik, ada juga seperti itu. Nah, ini yang belum optimal, sehingga semua anak itu dianggapnya punya kebutuhan belajar dan juga memiliki minat yang sama semuanya. Nah, sehingga pembelajaran terdiferensiasi itu mengikuti karakter anak tadi dengan melihat kebutuhan anak tadi. Tidak semua bisa kita samakan gitu. Ini sudah ada pada tahun 2013 sudah ya, pada longgar instrumen supervisi itu tak dibahas lagi nanti. Ada ya, menyesuaikan karakteristik peserta didik. Nah, kemudian masih ada tidak semua belajar itu belum meningkatkan penalaran. Padahal sekarang kan harus 4C kan begitu ya. Kemudian keberhasilan masih nilai angka saja, belum ke kompetensi. Nah, karena keterbatasan metode dan cara ini ya. Nah, kemudian penilaian sepenuhnya menjadi wewenang pengajar. Ya iya, kalau sekarang sih memang kewenangan dari kita, sudah tidak ada lagi UN, enggak ada lagi USBN kan ya. Jadi memang kewenangan kita, tetapi bagaimana penilaian ini dalam arti yang luas. Dalam arti yang luas itu di kurikulum 2013 Bapak Ibu, persa ada panduan penilaian pendidik dan satuan pendidikan ya.
panduan penilaian pendidik dan satuan pendidikan. Ada apa itu di awalnya? Roh penilaian 2013 itu. Yang pertama adalah assessment as learning. Ya benar. Yang kedua assessment for learning, dan yang ketiga assessment of learning as for of. Ini yang masih minim. Nah, justru paradigma baru ini bukan benar-benar baru mengubah kemarin, tapi itu kita perhatikan penilaian kita itu tidak sekedar menilai hasil akhir tetapi bagaimana dari diagnosis awalnya, kemudian prosesnya, baru penilaian terakhirnya. Nah, ini semuanya menjadi hal penting dalam satu koridor learning, pembelajaran. Jadi ya S, ya for, ya of-nya. Ini miskonsepsi atau mungkin beberapa hal yang kemarin belum secara optimal. Jadi tidak sedang menyalahkan kemarin, bukan, tapi itu koreksi yang belum optimal dan mari kita optimalkan begitu. Apalagi di situasi pandemi ini, jelas-jelas tidak bisa kita membelajarkan seperti ini lagi, ya. Semua sama nggak bisa, tetapi kita harus fleksibel dengan kondisi anak. Tadi Pak kemarin sudah nyampaikan, kalau yang komunikasinya sulit mungkin tidak bisa komunikasi secara daring, tugas yang main sekolah orang ngumpul ke Bapak Ibu akan melalui untuk home visit. Ya, datang ke rumah, apa itu boleh? Boleh, datanya apa? Nanti ada model yang seperti itu. Ya, jadi kita datang ke rumah boleh untuk beberapa ini dalam mengakomodir kebutuhan dan minat belajar mereka. Nah, jadi hal yang baru sekarang dibangun kembali ini melalui satu paradigma yang namanya merdeka belajar itu jangan sampai salah arah dikiranya merdeka bebas, bukan bebas, justru diberikan kedaulatan untuk mengatur diri sendiri secara bertanggung jawab. Ini lebih besar kita, ya. Jadi supaya nggak perlu memaknai merdeka belajarnya itu. Nah, miskonsepsi yang ada misalnya ini, murid diharapkan mandiri, diharapkan. Tetapi bagaimana proses untuk mandirinya? Saya kira untuk dituntut pasalnya juga masih relevan, ya. Jadi ini tidak sedang ini harus kita ubah, tapi mana yang positif yang akan kita bawa, yang positif akan kita bawa, yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri kita dari koreksi-koreksi yang kemarin kita lakukan ini. Nah, seperti ini, guru melibatkan murid menyusun kesepakatan kelas, aturan kelas. Jadi kita maksudnya begini, saat kita memberikan satu aturan kelas itu tidak hanya sekedar dipaksa, tapi kita libatkan, kita komunikasikan. Ini anak-anak seperti ini, bisa dipahami anak-anak, bisa. Komitmen untuk bisa melaksanakan, oke, misalnya ini kita libatkan seolah-olah mereka itu seperti turut mengkonstruksi. Tujuannya apa? Untuk bertanggung jawab, bukan sekedar ini harus begini. Nah, jadi beda ya. Tujuannya sama, tapi hanya kiat dan caranya yang sedikit berbeda. Kemudian ini kebutuhan murid atau perdiferensiasi. Nah, tadi kita lihat kebutuhan-kebutuhan, kompetensi-kompetensi anak. Nah, sehingga caranya pun tidak semuanya seragam. Kemudian untuk asesmennya, ini di kurikulum 2013 sudah tadi ya diagnosis awal, ya, sebagai asesmennya, formatifnya, baru somatik secara komprehensifnya. Ini juga sudah kita lakukan, hanya bagaimana kita bangun kembali saat ini sehingga penilaian itu kepada ibu, penilaian itu menjadi bagian dari proses pembelajaran. Ini penilaian kita itu menjadi bagian dari proses ini, dan salah satu proses pembelajaran itu melalui penilaian asesmen secara luas ini. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa
materi yang saya sampaikan ini bisa dipahami anak-anak kita kan enggak? Ini kan butuh satu asesmen, baik itu mungkin sebelum ataupun pada saat proses formatif namanya. Tidak hanya disampaikan seperti saya ini salah sebenarnya menyampaikan materi kok ngurus gini ya, tapi karena maksud ini ya, karena maksud kalau saya banyak diskusi mungkin bisa sampai sore nanti ya, ini saya sampaikan, tapi nanti Bapak Ibu yang terus kontribusi untuk menyampaikan ada tanggapan ada seperti ini. Jadi ini paradigma barunya itu sudah kita lakukan, tapi kita koreksi dan kita optimalkan ini. Sehingga harapannya pada tujuan pendidikan itu Bapak dan Ibu, kalau kemarin anak hanya siap sekolah, kita tingkatkan sekarang anak siap belajar dan siap untuk hidup. Maksudnya kita berikan kompetensi-kompetensi yang bisa untuk kehidupan jangka panjangnya. Tidak sekedar mencari nilai sekarang ini rampung, bukan seperti itu ya. Tapi ilmu sepanjang hayat. Kemudian nilai angka, nah sekarang lebih ke kompetensinya. Ujiannya standar, sekarang ujian bermakna yang dinamakan AN itu, tapi itu bukan ujian sebenarnya, pemetaan namanya ya. Nah ujiannya Bapak Ibu yang sekarang di sekolah, tingkat satuan pendidikan ini saja. Sehingga di sini ini justru Bapak Ibu diberikan kedaulatan untuk menentukan kompetensinya itu sedalam apa. Apa harus seragam? Tidak. Anak yang mungkin pintar kita tambah, anak yang memang pada kategori cukup, pada kategori kurang, atau kategori perlu intervensi secara khusus. Ini kalau hasil AN nanti kan seperti itu, mahir, cukup, kurang, intervensi khusus. Nah ini Bapak Ibu yang perso di dalam kelas, sehingga kita harus memperhatikan aspek-aspek itu, sehingga di dalam pembelajaran pun ada diferensiasi. Aduh Pak sulit, makanya itu kita perlu belajar yang terus belajar bagaimana bisa melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi itu lebih dalam dari manapun belajar ini ya. Ini kita coba nanti kalau tidak PTN kita akan mencoba hal seperti itu di dalam kelas, sekarang nanti di rumah ini ya. Kemudian menghafal, ini kalimatnya kan dibuat ekstrim ya, dibuat ekstrim, dia banyak jual. Belum nggak menghafal teman Pak, kemarin saya juga sudah konstruktivisme kok. Saya juga sudah melibatkan anak untuk menyusun rumus kok, mengkonstruksi rumus. Saya sudah melakukan scientific kok, dari menanya sampai menyimpulkannya ini. Tapi ini satu bidang kemarin yang ditemukan masih banyak yang menghafal, dan sekarang ini harus banyak menawar. Kemudian kemarin sekedar patuh, tapi sekarang diharapkan adanya kemandirian. Nah ini tugas berat kita. Tugas berat kita bagaimana anak ini patuh tetapi atas kemandirian mereka. Nah ini yang salah nih. Inilah merdeka belajar itu begini. Apa kedinginan kok? Tidak apa itu sudah ya. Jadi kita arahnya ke patuh, tetapi tidak sekedar harus patuh
tidak patuh dengan landasan teori stimulus response behavioristik. Sebab apa? Kalau di sini patuhnya karena takut, patuhnya karena sanksi, patuhnya karena dihukum, patuhnya karena nilainya khawatir tidak tinggi, patuhnya khawatir tidak naik, tidak lulus. Tetapi yang kita harapkan patuh, tetapi patuhnya itu atas kesadaran dari murid kita. Ini kan sulit, tugas ini sulit loh ya. Tugas ini sulit, tantangan untuk kita. Bagaimana kita bisa membuat anak patuh, tapi patuh atas kesadaran sendiri. Ini perlu satu teknik-teknik seperti apa bisa menerapkan tentang teori kontrol namanya. Nah, teori stimulus respons dengan bandingkan atau kita ke paradigma teori kontrol. Apa itu? Anak kita libatkan di dalam menyusun aturan-aturan sehingga anak seolah memiliki aturan itu. Kemudian kalau ada yang salah, bukan hukuman yang kita terapkan, tetapi cari solusi. Teorinya dengan apa? Dengan teori segitiga restitusi. Ya itu. Apa kuih? Kau ya, karena kalau diterangkan panjang, ya, terdiferensiasi, terpersonalisasi, ya, diversifikasi ini. Kemudian apa tadi? Hukum positif, jadi hukuman positif itu namanya. Kita ke teori kontrol itu hukuman positif, hukuman tapi bukan untuk menghukum gitu ya, hukum positif dengan segitiga restitusi. Sehingga harapan belajar bukan untuk ujian, tapi untuk mencapai tujuan belajar yang bermakna. Bukan dikendalikan pengajar, tapi disepakati bersama. Bukan sekedar disuruh harus, tapi membangkitkan motivasi intrinsik melalui motivasi ekstrinsik. Ngerti sekali? Jadi kita membangkitkan teori intrinsik murid, tetapi melalui motivasi ekstrinsik, melalui pengaruh kita di lingkungan, melalui pembinaan kita, melalui pengarahan kita ajak diskusi, sadar diri, tanggung jawab, melaksanakan. Nah ini kan dari ekstrinsik ke intrinsiknya, bukan sekedar aku nggak mengerjakan tugas takut nanti saya dihukum, bukan seperti itu, tapi membangkitkan. Ini sudah banyak teori-teori seperti itu pada kurikulum kemarin juga. Nah ini dikaitkan lagi. Jadi yang saya katakan sekarang lagi paradigma dari itu membangkitkan lagi yang kemarin belum ini, bukan benar-benar baru. Bukan menghafal tapi menolak dan menyelesaikan persoalan. Kita lihat di beberapa contoh soal AKN. Ini literasi memahami kita. Bukan sekedar untuk dinilai pengajar, tapi dinilai bersama untuk membangun kesadaran, refleksi maksudnya. Bukan dinilai besarnya angka, tapi oleh karya yang bermanfaat. Ini maksudnya ke sana. Sehingga arah perubahan ini, perubahan tadi memang butuh kesiapan untuk kita belajar. Kita belajar dan belajar bagaimana membangun itu. Justru itu sebuah tantangan untuk kita dan tidak ada yang kontra dengan kemarin yang kita lakukan, tapi yang masih lemah-lemah ini dibangkitkan kembali begitu ya. Sehingga arah perubahannya FPP 1 lembar sudah, 2 sudah, teaching and the level penyederhanaan kurikulum, model kompetensi guru ini masih ya belum keluar, tapi dan ini asesmennya diagnosis dan formatifnya diperkuat, UN-nya sudah nggak ada, AN-nya
dikembangkan sekarang ya. Bagaimanapun juga sekarang kita kalau sudah yang berbentuk tulisan resmi regulasi itu kita sudah tidak bisa apa-apa karena kita pelaku di bawah ya. Seperti itu kebijakan sekarang nggak lagi UN tapi adanya AN. Bagaimana kita harus mengikuti kan ya, mengikuti AN. Nah, sehingga dari paradigma AN ini, perubahan paradigma dari UN ke AN ini akan menyangkut banyak aspek pembelajaran kita. Gaya mengajar kita, model mengajar kita harus menuju ke situ. Ke apa? Ya pembelajaran yang menguatkan literasi dan numerasi. Pak, bukankah itu hanya pada bahasa Indonesia dan matematika? Oh bukan ya. Jadi literasi itu ya di semua mapel, numerasi ya di semua mapel. Pak, bagaimana saya bisa menguatkan numerasi di IPS, di PJOK, di prakarya? Oh bisa. Kita bisa diskusi tentang itu. Nah, sehingga silakan kawan-kawan Pak Jamrenya kok aku piye membangkitkan literasi, menguatkan numerasi pada prakarya, pada seni budaya, pada IPS. Pada waktu pun ini sudah saya siapkan PPT banyak tentang penguatan khususnya di luar bahasa Indonesia untuk literasi dan selain matematika untuk numerasi. Karena kalau di bahasa Indonesia sudah wadai literasi. Kalau matematika itu memang sudah gudangnya numerasi memang. Tetapi itu sekarang bukan hanya tanggung jawab bahasa Indonesia dan matematika, tapi semua mapel ya tanggung jawab untuk menguatkan literasi dan numerasi. Nah, sehingga di sini ada istilah merdeka belajar. Itu maksudnya apa itu? Maksudnya melibatkan itu bukan kok kita kosong, nggak ada tujuan belajar, tapi kita komunikasikan, anak kita libatkan begitu, ya. Kita libatkan anak-anak, tujuan kita seperti ini, kira-kira bisa disampaikan enggak ya? Oh bisa, komitmen untuk mencapai tujuan, ya oke, mari kita belajar untuk tujuan ini. Nah ini maksudnya itu kita libatkan, kita ajak komunikasi ini. Pemilihan cara juga kita ajak diskusi, melakukan refleksi ini yang pasti banyak belum kita lakukan. Dan sekarang ini paradigma refleksi sangat-sangat ditekankan, baik itu kita bersama anak-anak atau kita sendiri atau kepala sekolah ataupun pengawas ya. Justru di sini refleksi itu hal yang sangat penting. Bisa jadi saya punya masa kerja 29 tahun jadi guru, tetapi sebenarnya ekuivalen dengan hanya 1 tahun. Kenapa itu? Karena 29 tahun ini hanya pengalaman saya di tahun pertama, tak ulangi meneh persis, tak ulangi meneh persis, tak ulangi meneh persis. Sehingga pengalaman 1 tahun ini saya ulang selama 29 kali. Tidak pernah ada peningkatan, baik itu metode, teknik, cara, pengetahuan saya dan lain sebagainya. Nah ini tidak akan berarti. Nah sehingga dengan refleksi ini justru sekarang ini kita harus merefleksikan apa yang kita lakukan kemarin, kebaikannya di sana, positifnya, kekurangannya. Oh ternyata begini, harus saya atasi bagaimana? Menjadi rencana tindak lanjut kita. Oh saya mengajar seperti ini kok anak-anak nggak paham. Saya berikan aturan seperti ini kok anak-anak masih saja melanggar aturan. Sudah saya sampaikan, kalau sampai tidak mengerjakan tugas, nanti kerjakan 10 kali atau harus dikerjakan di luar kelas. Kok
masih ada yang kenapa? Oh, mungkin aturannya itu belum dipahami, belum menyadari akan pentingnya tugas, belum menyadari pentingnya belajar dan sebagainya. Sehingga ini perlu kita refleksikan, kemudian apa yang akan kita lakukan pada kesempatan yang akan datang. Jadi prestasi-prestasi saya kemarin yang pernah saya lalui tidak berarti sama sekali, kecuali itu saya jadikan refleksi dan untuk melakukan hal yang lebih baik pada kesempatan yang akan datang. Nah, jadi kita tidak cukup bernostalgia, kita tidak cukup hanya mengenal, oh ini, aku ini, padahal paradigmanya sudah berubah. Contohnya, saya begitu bangga, ini loh UN saya ranking 1, nggak ada artinya, kuwi masa lalu, ora kanggo saiki. Sehingga nggak relevan lagi. Sekarang kita menghadapi AN, paradigmanya masih seperti menghadapi UN. No, beda. Jadi cara-cara yang saya tempuh kemarin pun mungkin banyak yang tidak sesuai. Sehingga harus berganti, kita belajar kembali. Ya, ini jadi saya tidak akan bisa bangga. Oh, kemarin saya pernah begini loh, itu masa lalu saja dan tidak akan berarti kalau saya tidak melakukan refleksi dan untuk masa yang akan datang. Nah, demikian juga di dalam kita melaksanakan pembelajaran selama 1 semester, selama 1 tahun ini, apa yang sudah kita lakukan kemarin dari pengalaman kemarin, plus minusnya, kurangnya apa, mana yang perlu diperbaiki. Dan kalau itu dalam satu koridor pembelajaran, ini kita lakukan di akhir pembelajaran. Apa kemarin tidak ada? Ada. Pada tanggal penutup, membuat rangkuman, feedback, umpan balik, ada salah satunya refleksi. Sudahkah itu kita lakukan? Bagaimana anak-anak dengan pembelajaran hari ini? Senang nggak? Apa yang sudah kita pelajari? Sudah cukup memahami apa tadi? Kalau belum, mengapa ya? Oke, besok kita ubah caranya ya begini ya. Komitmen untuk besok sampai tujuan itu. Nah, ini kita adakan satu langkah-langkah refleksi ini yang masih belum begitu. Nah, jadi ini sudah, tetapi perlu kita tingkatkan kembali sehingga anak-anak lebih mandiri dalam mengerjakan tugasnya, tahan menghadapi kesulitan, adaptif menghadapi perubahan, ini ya. Kemudian bagaimana mereka membangun komitmen pada tujuan, bagaimana kita membangun kemandirian belajar itu. Pak, mosok anak mandiri belajar, nah, iya, kita harus bangun. Pak, harus disuruh, iya, tapi tujuannya agar mereka pada akhirnya ada kemandirian, tidak sekedar hanya karena kita suruh saja. Bagaimana kita bisa membangun kesadaran itu? Nah, ini sehingga di sini sudah penting agar anak-anak dan kita bersama-sama menumbuhkan kebiasaan refleksi. Setelah sandungan seperti ini, saya refleksi. Tadi sandungan ini, teman-teman seperti apa ya responnya? Kira-kira memahami atau justru malah menimbulkan miskonsepsi baru? Jangan-jangan malah salah tangkap. Dikiranya Merdeka Belajar itu belajar kenal, maka yuk kenal. Ini kan kekhawatiran yang harus saya refleksikan. Nah, oh ternyata begini, kalau begitu saya harus begini. Oh perlu saya diskusi lanjutan dengan teman-teman
Mungkin akan lebih baik kalau saya diskusi dengan teman-teman Semakro, misalnya. Banyak membangkitkan hal-hal seperti itu. Ini. Apa Ibu? Nah, apa ini baru? Iya, katanya paradigma baru, tapi apakah benar baru? Loh, itu justru filosofi menurut KHD kok kayak apa itu? Ya, ini kata KHD loh di buku dasar-dasar pendidikan 1936. Jadi bukan hal baru, tetapi kita bangkitkan kembali. Kita kenal lagi. Pendidikan itu hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak-anak. Artinya kita tidak bisa mengubah kodrat. Kalau itu bibit mangga ditanam akan berbuah mangga, nggak mungkin bisa berbuah yang lainnya. Ini kodratnya dulu. Tapi kita berkewajiban untuk menuntun sesuai dengan kodrat tersebut. Saya lanjutkan dulu. Karena apa? Anak itu bukan kertas kosong, bukan seperti teori tabula rasa, tetapi mereka memiliki potensi yang berbeda-beda. Ibaratnya seperti kertas yang sudah ditulisi tapi samar-samar. Yang baik mari kita tebalkan, yang tidak baik kita tutup. Jangan sampai yang tidak baik itu subur. Jangan sampai. Melalui apa? Ya pendidikan ini. Jadi potensi tanaman cabai yang kita tanam biar tumbuh subur, nanti berbuah cabai dengan lebat dengan baik. Sedangkan rumput-rumput liarnya itu yang harus kita sayangi, yang harus kita hilangkan. Potensi-potensi dalam tanda kutip jahat, pengaruh-pengaruh jahatnya, ada orangnya, ya, ada hama-hama yang lain yang perlu kita atasi. Jadi tidak beda peran itu seperti kita sebagai seorang petani. Nah, kita bisa menuntun tumbuhnya jagung dan dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanamannya, memberi pupuk, membagi ulat-ulatnya, jamur-jamurnya, tapi jagung tetap akan berbuah jagung. Begitu. Nah, anak juga pengaruh-pengaruh yang tidak baik kita eliminasi, kita hindarkan di lingkup anak itu. Potensi baiknya itu yang kita perhatikan untuk kita pupuk. Kemudian juga pada budi pekerti ini kan sudah lama juga ya. Budi pekerti watak karakter bersatunya kepada harmonis antara gerak pikiran, perasaan, kehendak, kemauan menimbulkan satu tenaga semangat atau kreativitas. Kodrat anak bermain. Nah, ini juga jangan salah diartikan. Kalau salah diartikan, kodrat anak itu kan bermain, toh main sekolah bermain terus ya Pak orang. Nah, ini dia bukan seperti itu. Maksudnya kita bagaimana di dalam pembelajaran ini melibatkan anak sesuai kodrat anak itu dengan beraktivitas, dengan bermain yang menyuruh ke permainan tapi mengarah ke pembelajaran. Nah, kita kan berarti harus berimprovisasi, harus kreatif. Ini ya, tidak sekedar suruh duduk seperti Bapak Ibu ini, suruh didukengi, lama akan kedubrekan. Kalau bawa apa misalnya, kalau ada yang bawa HP ya, kalau anak-anak sekarang kan boleh bawa HP misalnya ya. Nanti malah dolanan atau mungkin nanti malah bermain yang lainnya, begitu kan? Kan kodratnya bermain Pak. Iya, maksudnya justru kita masukkan unsur-unsur bermain itu dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran begitu. Nah, ini mungkin ekstrim menurut Bapak Ibu, menurut kita ya.
bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk menghamba pada sang anak. 19:22. Ya, menghamba. Bapak pendidikan yang terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya 2 orang inilah yang dapat menghamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasih kepada anak berikan cinta kasih tak terbatas bagi sang surya. Nah, guru juga harus menghamba. Maksudnya menghamba itu bukan kita nganggo sepatu nyucikan baju bukan seperti itu. Maksudnya menghamba itu dalam konteks pendidikan kita di satuan pendidikan ini adalah melibatkan, mensubjekkan subjek didik. Nah, jadi benar kita subjekkan, kita libatkan di dalam setiap kegiatan aktivitas belajar, kita libatkan, tidak sekedar kita dikte. Nah, ini kan tantangan yang sangat rumit kan, tetapi itu yang diteladankan oleh beliau KHD. Ya. Tidak sekedar apa istilahnya nyereri, memarahi, menjatuhkan hukuman apa-apa, tapi kita tumbuhkan kesadaran secara mandiri. Artinya sehingga harapannya yang namanya Merdeka Belajar ini semangat anak bisa bebas belajar berpikir. Maksudnya bebas belajar itu belajar secara berdaulat dalam tanggung jawabnya mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ini kalimatnya Haji, ini keselamatan dan kebahagiaan berdasarkan kesusilaan yang sekarang menjadi tema besar Merdeka Belajar. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memahami tentang prinsip Merdeka Belajar, tidak jauh-jauh, nggak perlu ke luar negeri, tetapi kembali kita renungi, pahami, dan nanti yang kita implementasikan terhadap filosofi KHD itu. Adanya ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Itu ringkasnya. Nah, kedalamannya filosofi dari KHD ini yang diwujudkan sekarang dengan istilah Merdeka Belajar akan mendukung tujuan pendidikan nasional. Secara bersama-sama akan kita wujudkan profil pelajar Pancasila dalam setiap pendidikan yang kita lakukan. Yang secara khusus ada tiga jalur pencapaian kompetensi peserta didik atau murid. 1, intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. Pak pengen lah iso jalan, ya apa kita maklumi, ekstranya memang tidak bisa optimal karena pandemi. Besok masuk kita bangun kembali intra, ko, dan ekstra. Jadi masa pandemi di satu sisi merupakan sebuah tantangan besar dan dikhawatirkan terjadinya lost learning karena situasi seperti itu, anak-anak nggak bisa belajar secara optimal. Tapi di sisi lain, masa pandemi ini justru merupakan satu kesempatan untuk kita mengasah kemampuan ketajaman kita. Setelah berpuluh tahun, belasan tahun kita mengajar, membelajarkan anak secara terus menerus,
nggak sempat yang namanya belajar, nggak sempat mengasah kapak kita. Dari pagi sampai sore ngebang pohon terus sampai tak pernah sempat mengasah kapak kita. Pentapiannya pun akan turun, kalau hari ini dapat 10, besok 8, besok 6, besok 5 batang pohon yang di depan. Kenapa? Kapaknya nggak pernah sempat diasah. Ini ada ceritanya seperti itu. Nah, masa pandemi ini justru kita mengasah diri kita. Tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu mengasah diri kita luar biasa loh. IT-nya dulu nggak kenal Zoom, sekarang Zoom meeting biasa, Google meeting biasa, Zenboard sudah kenal, Mentimeter, Padlet, Google dokumen, WA-nya yang hadir, buat video bisa, gitu ya. Ini dengan Bandicam, dengan film orang, macam-macam. Ini mengasah kita dan menyadarkan diri kita untuk saat kemarin itu akan kemerdekaan belajar betapa pentingnya. Tanpa kita tumbuhkan satu kesadaran pada siswa bahwa belajar itu adalah sebuah kebutuhan dan menuju satu kemandirian belajar, yang terjadi apa kalau seperti itu? Tanpa kita tumbuhkan kesadaran, mungkin anak mengerjakan tugas, tapi anak sendiri nggak membaca, nggak menulis, dan ngerjakan sama ibu ngerti. Setelah terjadi panik di rumah, emaknya, ibunya, bapaknya nggak lego untuk membantu. Akhirnya nggak diunik, serius SMA apa-apa. Wih, tolong dikerjakan sesuatu, dikumpul ke. Ini terjadi nggak seperti itu? Aku nganggur ide beko. Ya. Ini justru kita sekarang secara tidak langsung mengasah diri kita bagaimana kita bisa meningkatkan ini kesadaran kemandirian. Nah, profil pelajar Pancasila ini yang sekarang menjadi paradigma sekarang. Kan dulu pendidikan karakter, kemudian PPK penguatan pendidikan karakter, dan sekarang kita apa itu hilang? Enggak. Pertama itu kan permainan masih budi pekerti ya, masih permain tentang budi pekerti. Nah, sekarang ini profil pelajar Pancasila. Mungkin di AN ada survei karakter, inilah arahnya. Sedangkan suasana, situasi, fasilitasi hal yang mendukung ke arah anak belajar itu tadi yang dinamakan dengan survei lingkungan belajar, bukan lingkungan fisik punya kelas berapa, laboratoriumnya berapa, alatnya berapa, bukan itu, tetapi suasana yang mendukung ke arah untuk anak bisa belajar dengan baik. Ini survei lingkungan dari apa yang saya sampaikan tadi, ya, contohnya dari tadi itu. Nah, ini silakan nanti. Nah, ini walaupun profil pelajar Pancasila itu sebenarnya hanya puncak gunung es yang bisa kita lihat, karena kita seperti black box yang berisi soft skill, pola pikir, kepercayaan, nilai-nilai, keyakinan, dan ini nggak terlihat. Jadi kalau saya melihat Bapak Ibu sertup banget, kajinya, ibadahnya, masyarakat dengan baik, tapi itu yang saya lihat hanya ujung kebiasaan perilaku ini. Tapi apa yang ada di dalam hati menyangkut keyakinan kita. Oh, benar-benar kita yakini saya melaksanakan tugas dengan istiqomah ini lillahi ta'ala, niat untuk ibadah. Misalnya kok ya, itu nggak kelihatan, akan sangat beragam. Mungkin di sini ada nilai-nilai tersembunyi. Seperti apa misalnya? Saya menyadari kesuksesan saya ini belum tentu disebabkan oleh prestasi saya, tetapi banyak hal yang mendukung kesuksesan kita. Sukses itu relatif. Mungkin saya berdiri, saya pandang sukses karena saya syukur.
Ya, ini saya sadari bukan semata karena prestasi saya, rasa saya jumowo. Ini loh aku kok jadi iki loh aku sesuatu iki. Saya aku jadi pegawai negeri, jadi guru. Nah, misalnya aku jadi sarjana, aku rampung magister pendidikan, misalnya. Ini saya sadari itu menyangkut nilai yang ada di dalam hati kita. Tapi kalau saya berpandangan seperti itu bahwa apa yang kita raih, yang saya raih bukan semata atas prestasi dan usaha saya. Banyak faktor. Pertama, saya dibesarkan di lingkungan keluarga yang mendukung saya. Misalnya pertama. Yang kedua, saya dibimbing oleh guru-guru yang memotivasi saya dan memberikan teladan, menginspirasi untuk saya belajar dengan lebih baik. Misalnya, saya diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk saya bisa di sekolah negeri, di SMP negeri, di SMA negeri, kuliah dengan biaya yang murah. Misalnya, kalau ini tidak diciptakan oleh pemerintah, belum tentu saya bisa sekolah. Saya didukung oleh istri saya, oleh keluarga saya, setelah saya menjadi pegawai negeri, juga dari D2, D3, S1, D2, dari dalam keluarga. Banyak hal yang melingkupi dari apa yang kita pakai di sini ini. Banyak hal. Sehingga timbul dengan saya, oh karena hal itulah saya akan mengabdikan diri di dunia pendidikan ini dengan sebaik mungkin. Secara terus ikhlas, saya nggak pernah emang satu informasi, satu ilmu, satu cara yang memang itu terkait dengan dunia pendidikan. Sehingga ini diskusi ini, kalau Bapak Ibu siap sampai sore juga nggak apa-apa ya. Siap selagi tidak ada hal yang sangat penting untuk saya lakukan. Oke, Pak, Bu, kita disambung dengan virtual, mau sore, mau malam, mau pagi, siap selagi tidak ada tugas yang lebih penting yang harus saya lakukan. Saya biasa virtual sore, malam ya. Jadi selalu siap, dengan baik ini ya. Ini karena apa? Ada satu nilai-nilai yang terpendam misalnya. Anda mau Pak dan benar boleh Bapak Ibu sanksi karena ini yang terlihat hanya di 12% dan yang 88% ini tidak terlihat, dan ini bisa kita tumbuhkan dengan kebiasaan perilaku. Jadi apa itu? Keteladanan yang konsisten, aturan yang konsisten bisa kita tumbuhkan dari situ. Keteladanan. Saya banyak meneladani guru-guru saya waktu SMP, waktu SMA. Ini enggak kita pungkiri. Bisa jadi anak-anak kita banyak meneladani kita. Nah, mumpung belum terlambat, mari kita berikan teladan yang baik. Mumpung masih ada kesempatan untuk kita aktif sebagai pendidik. Bisa jadi teladan ini akan dibawa anak-anak kita sampai nanti. Ya apa tidak bahwa kita terkadang gaya mengajar kita tiru-tiru kalau guru-guru kita yang dulu. Ya apa tidak? Oh tidak Pak, saya sama sekali nggak meniru. Mungkin iya, oh iya Pak. Ya. Sedikit banyak saya juga banyak meniru guru saya sampai dulu. Nah, mulai seperti itu, ada guru saya yang memberikan teladan baik. Contohnya, saya dari kecil sampai lulus SMP saya tidak bisa bicara. Maksudnya tidak bisa bicara di forum kelas secara resmi. Tanya pada Bapak Ibu guru tak iso. Saat Bapak Ibu guru jelaskan, timbul dalam hati saya ini kerentak. Saya ingin tanya ini, wis tak tulis. Tapi mau tunjuk jari itu rasanya tangannya berat, juk-juk biur, berkeringat. Sehingga saya nggak jadi tanya
Tapi dalam kelas 1 SMA ada bu guru saya namanya lupa namanya, guru geografi, mengajar dengan kooperatif. Kooperatif ini masalah dulu nggak tahu saya ya. Pokoknya sekelompok 4 orang begitu, suruh mereka ini, suruh diskusi ini daripada dengan pertanyaan dengan RKPD itu ya. Kemudian keempatnya harus maju. Giliran kelompoknya 4-nya harus maju, di sini ada meja, ada kursi 4, secara bergantian harus membacakan, harus menyampaikan kalau ada pertanyaan dari teman harus menjawab. Itu bareng ketiga keempat kali saya mulai bisa menguasai emosi. Mulai saat itulah saya mulai bisa berbicara. Kalau ada sesuatu saya bertanya dengan tenang. Terbawa sampai lulus SMA, sampai kuliah, sehingga apa yang tadi pada saat itu bareng penataran P4 di awal perguruan tinggi ada penataran P4 ya. Wah, sudah bisa saya menyampaikan pendapat ya, diskusi menyampaikan ini dengan tenang bisa. Sampai saat ini itu berawal dari guru geografi misalnya ya. Bisa jadi apa yang Bapak Ibu lakukan seperti itu ya. Ini oke. Ini ya tadi ya. Jadi pada akhirnya ini sentralnya ke pelajar Pancasila. Barangkali Bapak Ibu banyak yang besok boleh diskusikan dengan teman-teman. Kalau ada yang belum, pertama beriman dan bertakwa serta berakal mulia. Yang kedua kebinekaan. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Kelima bernalar kritis dan keenam mandiri. Kode dan PPK. Tetapi karena sekarang kesini ya ini manutan ya. Ini profil pelajar Pancasila. Nah ini konsep asesmen saya lewati, kemudian ada refleksi ini karena waktu ya. Yang satu hal pada AN itu yang akan dilihat nanti progres. Maksudnya UN itu akan bisa dimaknai bagus tidaknya itu setelah AN kedua nanti. Dan Bapak Ibu mengejar progres. Progresnya dari apa? Dari peningkatan kualitas pembelajarannya. Jadi semuanya tersentral ke peningkatan kualitas pembelajarannya. Seperti apa? Itu tadi kita cerita tadi. Ini banyak hal tidak saya urai karena butuh 1 jam tersendiri yang ini ya KN. Nah, sehingga sekarang kita masuk bagaimana implikasi pada masa pandemi ini. Ini Bapak Ibu saya yakin sudah sangat paham. Tadi saya bilang kalau masalah strategi pembelajaran di era pandemi fleksibel dan Bapak Ibu sudah banyak melakukan. Pembelajaran jarak jauh itu seperti apa? Ini sudah ya. Tidak saya bacakan ini. Bisa dengan media komunikasi. Prinsipnya ada keterpisahan. Nah, kita kan terpisah. Walaupun nanti ada PTM pembelajaran tatap muka terbatas, tetapi seminggu ketemu 5 matematika sekali saja paling-paling 30 sampai 40 menit yang harusnya 5 kalinya itu. Ketemu bahasa Indonesia juga begitu, harusnya 6 kalinya. Inggris 4 kalinya, IPS 4 kalinya, IPA 5 kalinya. Terus bagaimana? Tanpa kita melaksanakan satu upaya dengan memberdayakan komunikasi melalui media, saya kira kita akan tetap kesulitan untuk bisa membelajarkan. Ketemu seminggu sekali, paling kan hanya kesanan saja kan. Kesanan apa? Nih teman ya, ini dipelajari ini ya, ini dikerjakan ini ya. Kalau nggak bisa nanti dirangkul dulu ya. Ini tahunnya ini. Nah untuk itu bagaimana kita bisa mengoptimalkan pembelajaran ini dengan
media komunikasi. Yang tidak bisa, ya tadi kita optimalkan masing-masing, tapi benar-benar terjadi janjian. Ada juga, monggo barangkali ada yang lihat sambil-sambil. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Jadi tadi sebelum kita ke tema yang diminta pada IHT ini, strategi pembelajaran di masa pandemi, ini kan baru 45 dari 65 ya. Saya landasi dengan adanya paradigma itu, maka yang harus kita bangkitkan kembali. Walaupun katanya paradigma baru pembelajaran di berbagai seminar atau pelatihan itu sampaikan, bahkan kemarin pun hari Senin Selasa Rabu kan saya di Semarang di Gumayang Hotel, ya itu juga dipaparkan tentang pembelajaran paradigma baru. Tapi ya tidak baru benar seperti itulah, maksudnya mana yang perlu kita tingkatkan lagi. Yang terpenting adanya paradigma UN ke AM itu membawa satu implikasi di dalam kita membelajarkan. Ini dari awal dan nanti bisa kita lanjutkan diskusi kita bagaimana meningkatkan, menguatkan literasi dan kulturasi itu pada setiap mata pelajaran. Nah, sebelum saya lanjut, Pak Presiden, kita dibatasi sampai jam berapa Pak ini, Mas? Setengah satu apa satu gitu? Setengah satu. Ya, setengah satu. Sekitar 5 menit saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu ada satu dua yang mengungkapkan terhadap apa yang saya sampaikan tadi. Ya, jadi mungkin kalau ada kontra atau pro, nah yang baik akan kita lakukan, yang tidak baik ya kita tetap lakukan. Seperti kemarin kan begitu ya. Jadi mungkin tidak seluruhnya bisa kita lakukan secara bersama-sama, tetapi bertahap mana yang terpenting yang kira-kira itu mampu membangun peran kita sebagai pendidik, menyadarkan anak-anak untuk bagaimana belajar, karena sekarang ini bola
ada di satuan pendidikan. Nah, maksudnya bulan ada di satuan pendidikan itu kan sudah nggak ada lagi kendali untuk evaluasi secara nasional, kan nggak ada. UN nggak ada, USBN nggak ada. Jadi kompetensi seperti apa yang akan disampaikan anak-anak ini ada di satuan pendidikan guru mapel yang lebih paham terhadap kondisi anak-anak. Tapi bukan berarti kita tak senangi diri, justru itu sebuah tantangan berat untuk bagaimana bisa benar-benar mengelola diri sendiri dengan tetap berdasar pada regulasi tentang tugas kewajiban kita, tugas fungsi kita seperti apa ini untuk harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ini silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan. Pak Setan halu-halunya ada di depan dan depan aja. Tidak ada. Kalau Pak halu-halunya. Siapa yang mau menanyakan? Monggo Pak Arif. Pak Arif. Nah, boleh satu hal yang ingin disampaikan, tanggapan, kritik, saran, pertanyaan atau mungkin apa yang akan diketahui lebih lanjut terhadap strategi yang akan kita buat ini, boleh ya. Ya, moga Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi menanggapi mengenai merdeka belajar dan konsep belajar mandiri. Ini yang ingin saya tanyakan, karena kita sudah selama ini di dalam belajar itu belum tertanam mandiri belajar tadi. Terus bagaimana cara mengubah mindset kita dan juga peserta didik dan juga orang tua masyarakat agar mindsetnya itu bisa memahami mengenai mandiri belajar tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andi. Pertama, kenapa saya mengawali ini dari kata merdeka belajar yang mungkin belum banyak diberikan, belum banyak diperkenalkan kepada kita secara formal. Kalau secara informal sudah sejak Hardiknas kita wujudkan merdeka belajar. Karena ada satu kekhawatiran kalau merdeka belajar itu terjadi salah persepsi, pahamnya merdeka itu bebas, begitu kan kekhawatiran itu ya. Sehingga saya sampaikan ini walaupun hanya baru permukaan dan sangat-sangat ini kulitnya saja karena kesempatan kita yang sangat terbatas ya. Ini salah satunya itu kemandirian, itu salah satunya ya. Tetapi masih banyak hal yang perlu kita kaji, perlu kita perdalam pemahaman kita tentang merdeka belajar ini. Nah, terus bagaimana? Nah, pertama, sebenarnya di kurikulum 2013 itu sudah banyak difasilitasi, bahkan paradigma perubahan teacher center ke student center itu sudah sejak awal saya menjadi guru tahun 90 sekian. Pak Presiden ya, perubahan pembelajaran dari teacher center ke student center, kemudian diperkuat lagi pada saat perkenalan adalah pembelajaran kooperatif menjelang 2000-an ya. Ini kemudian di berbagai skripsi, di berbagai tulisan ilmiah tentang pendidikan banyak mengulas tentang pergeseran itu dari student center, dari teacher center ke student center. Nah, kita akan mengubah bagaimana pembelajaran yang melibatkan peserta didik yang terpusat pada murid atau peserta didik ini.
di saat kita melibatkan anak-anak kita itu termasuk salah satu dari merdeka belajar. Bagaimana kita bisa memberikan kesempatan kepada anak kita, memberikan kedaulatan untuk berpikir, kemudian kita arahkan pada satu konsep yang benar, pada satu prinsip yang benar, tetapi atas dasar kita melibatkan anak-anak kita. Jadi kuncinya bagaimana kita bisa melibatkan ini terpenting. Nah, kemudian setelah kita itu di kurikulum 2013 sampai dengan adanya pendekatan saintifik, ya, pendekatan saintifik itu juga sebenarnya benar-benar sangat mengarah pada satu merdeka belajar. Bahkan diawali kan itu dari pengamatan. Mengamati itu bisa membaca, bisa melihat, bisa mendengar, ya. Kemudian ada menanya, ini untuk membangkitkan pengetahuan mahasiswa saat sebelum dan saat sesudah, bertanya sebelum, bertanya sesudah. Dan sekarang pada penguatan literasi ini diperdalam lagi tentang pemahaman itu. Sebelum pembelajaran ini ditanyakan pernyataan ini benar salah, jawabnya apa, ini baru berdasar angan dan ragaan. Seperti saat kita pada langkah menanya itu. Kemudian setelah belajar mengikuti melalui satu proses literasi namanya, maka kita bisa menjawab pertanyaan yang sama itu. Kalau tadi benar salah, kalau itu satu pertanyaan dijawab dan dijawab, tapi sudah berdasarkan apa yang kita pelajari, atau istilah terjangkaunya sudah membaca. Nah, ini melalui satu kegiatan literasi. Jadi semua sebenarnya sudah, tapi perlu kita kuatkan kembali Pak Adi tentang prinsip-prinsip itu, dan lebih secara eksplisit, ya, lebih secara eksplisit dibangunkan kembali dalam merdeka belajar ini tadi adalah yang ketiga tadi, refleksi. Ini yang belum banyak kita lakukan. Jadi betapa pentingnya kegiatan refleksi dalam setiap apa yang sudah kita lakukan. Ini jadi barang mahal, ya. Kita setelah ini refleksi. Jadi Pak David dongeng apa yo? Bener apa salah sih? Oh, tapi aku banyak lakoni kok. Tapi yang belum saya lakoni ini. Mungkin bagus kalau anak saya begini, tapi kemarin saya sudah begini kok kurangnya. Nah, ini satu bentuk refleksi. Yang kemudian ada etika untuk melaksanakan. Etika itu secara nyata berbentuk RTL, rencana tindak lanjut, yang akan kita lakukan pada kesempatan berikutnya. Jadi ada perbaikan. Pengalaman ini kita tingkatkan, ini kita tingkatkan, ini tingkatkan ini. Nah, paradigma ini pun termasuk juga merdeka belajar itu sebenarnya juga tidak lepas dari hasil refleksi. Adanya AN juga hasil refleksi. Lebih dalam lagi koreksi dan evaluasi dari dasar analisa. Ini, ya, itu tahap-tahapnya. Nah, kemudian diperbaiki. Apakah kemarin tidak bagus? Oh, bagus untuk zamannya. Saat zaman UN, seluruh sumber daya, dana, pikiran, tenaga, mungkin salah satunya saya fokuskan untuk bagaimana biar UN saya bisa peringkat 1 begitu. Apa itu keliru? Keliru.
untuk paradigma sekarang. Tapi saat kemarin tidak salah, memang paradigma zaman yang seperti itu kok. Nah, kita harus mendidik anak kita sesuai dengan zamannya. Anak bawa HP pada tahun 19 ke sana, saya larang anak bawa HP ke sekolah. Tapi sekarang malah untuk HP. Ini ya, terjadi pergeseran karena kebutuhan dan tuntutan. Ini misalnya seperti itu. Jadi kita berproses ya. Tentang apa yang akan kita lakukan, kalau itu kita efektifkan. Tadi pertanyaan Pak yang sangat mendasar tadi, yang sudah kita lakukan dari apa ini tetap kita lakukan, yang belum mari kita tingkatkan, seperti memberikan kesadaran ke anak-anak kita tingkatkan, refleksi kita tingkatkan, pelibatan anak-anak kita tingkatkan lagi, benar-benar anak itu mungkin itu kita pandang sebagai subjek pendidikan. Nah, ini kita lakukan. Jadi orang baru hijau, banyak nanti kita tingkatkan begitu. Sementara itu dulu Pak, tadi ya 12 ini Pak, sejak 5 masih ya. Masyarakatnya, yang ke orang tua masyarakat. Ke orang tua ya. Untuk iya, merubah mindset ke orang tua. Ini perlu satu proses. Ya, kita butuh satu proses. Sebenarnya dengan satu peristiwa, dengan satu hal yang kita alami pada masa pandemi kemarin, ini kita sudah mendidik bukan hanya anak kita loh, juga orang tua loh, dengan luar biasa. Tetapi ini akan berproses bersama. Bagaimana action kita untuk memperkenalkan hal seperti itu ke orang tua? Nah, ini pertama kan kalau kita ketemunya kan dengan anak kita bangun kesadaran. Nah, orang tuanya bagaimana? Orang tuanya yang bisa kita sampaikan, perkenalkan sedikit demi sedikit di saat kesempatan yang ada. Bukankah selama ini kita juga sering mungkin pada masa pandemi berkomunikasi dengan orang tua bagaimana agar mereka membangun, mendampingi, membina, bahkan langsung, secara langsung untuk juga membantu proses anak-anak di dalam pembelajaran. Tetapi secara real untuk menuju ke situ bagaimana? Ini berproses. Jadi semakin ke sana, nanti di saat ada kesempatan kita mungkin berdiskusi dengan orang tua, ada kesempatan pertemuan dengan orang tua. Tetapi di sana pun, di luar pun sudah akan bergulir tentang hal itu. Karena sekarang ini orang tua juga lebih apa ya, cerdas dibanding dengan pada saat kita, karena adanya teknologi informasi juga. Jadi informasi yang ada, paradigma yang ada juga akan cepat sekali diketahui dan diserap oleh orang tua. Berproses tadi, kita tidak bisa secara formal untuk mempengaruhi, tapi berproses menuju ke sana tadi nanti ya. Oke, sebenarnya itu dulu Pak Adi ya. Oke Bapak dan Ibu, kita akan melihat tadi katanya 1:30 begitu ya. Prinsip pembelajaran, implikasi dari prinsip. Pertama, memiliki jangkauan yang luas, lintas ruang dan waktu. Ini pembelajaran jarak jauh. Apakah setelah nanti PTN terbatas, prinsip-prinsip ini masih kita gunakan apa tidak? Kira-kira masih digunakan apa tidak? Prinsip-prinsip pembelajaran jarak jauh itu. Tapi menurut hemat saya masih. Kenapa? Karena keterbatasan pertemuan tadi. Ya, yang harusnya durasinya 5 jam 1 minggu hanya 30 menit atau 40 menit saja. Sehingga prinsip-prinsip ini tetap masih ada yang perlu kita pertahankan nanti, sehingga menyediakan ini keluasan belajar, keluasan belajar. Seperti apa itu?
Nah, pandi-pandinya kita mengambil inti dari satu kadi yang terpenting mendasar seperti apa. Mungkin kita tidak bisa mencapai seluruh indikator yang ada pada kadi itu seperti saat normal kemarin. Tetapi intinya, seperti yang pernah saya sampaikan, inti kadi itu apa? Kemudian settingnya tidak perlu disamakan dengan situasi anak di sekolah. Nah, tidak bisa dong disamakan. Ya. Kemudian kalau ini sangat fleksibel ini. Kalau memang sekolah di sini kok punya, ya butuh seragam. Tapi kemarin pun Pak Ganjar menyampaikan tadi tidak harus. Nah, tidak harus. Tetapi untuk ketertiban kita harus pantau. Ini artinya apa? Bukan berarti nanti di sekolah tidak seragam nggak apa-apa, tapi ini pada masa transisi ini loh, ya, masa transisi ini baru mau masuk, yang terjadi gegeran sekarang di Surabaya, mau PTM terbatas, anak dipaksa membeli seragam sampai 1,3 juta. Ternyata itu terjadi di banyak sekolahan. Disimbolkan itu terjadi di seluruh sekolahan di sana. Nah, kayak geger. Nah, kita bukan berarti senengi dewi seragam itu orang itu, tetapi pada masa transisi ini, kemarin ada yang WA saya, Pak Kepala kemarin, Pak, untuk simulasi ini harus seragam apa tidak? Karena yang kelas 8 sudah nggak cukup, yang kelas 7 banyak yang belum punya. Tidak harus begitu, seadanya dulu. Mau dengan pakaian bebas rapi, dengan pakaian SD didedel atributnya boleh, tapi menuju ke sana kerapian, ketertiban. Nah, bagaimana sekolah bisa menyadarkan mereka tanpa memaksa mereka? Ini ya, jadi perlu pendekatan-pendekatan. Kemudian memfasilitasi kebutuhan keinginan bertemu dan bekerja sama. Maksudnya menghibur itu menyenangkan gitu ya. Ini terkadang kalau kata bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu padu-padu begitu ya. Konsepnya tidak sama dengan distribusi tugas. Ini yang masih saya rasakan, saya selaku orang tua murid. Ternyata PJJ itu terkesan masih sama dengan pokoknya yang kayak tugas. Akan lebih parah lagi kalau sudah anak suruh beli LKS berarti selesai. Nah, ini jangan sampai ya, jadi nggak terjadi. Kalau karena suruh beli LKS, ngerti ini wis rampung, cukup tinggal tes akhir semester. Masa tugas guru ngangkang muridnya ada LKS Pak, ya, di koperasi konturku rampung terus tes Pak. Nggak pernah ada komunikasi. Padahal di sini diarahkan adanya mengoptimalkan pertemuan-pertemuan baik itu sinkronus atau asinkronus. Sinkronus itu pertemuan pembelajaran langsung tapi dengan virtual. Misalnya dengan Zoom, dengan Google Meeting, itu namanya sinkron. Asinkronnya itu mungkin dengan WA, dengan aplikasi sekolah, dengan Google Classroom, itu namanya asinkronusnya. Jadi mengumpulkan tugasnya, mengerjakannya itu asinkron, mungkin mengumpulkannya nanti malam atau besok atau akhir minggu atau akhir bulan. Tapi sinkronnya ini yang kita belum banyak. Nah, kalau nanti kita ada PTM terbatas, jadi paling tidak itu bisa menggantikan daring sinkronnya yang semula tidak disalurkan menjadi ketemu Pak itu sebentar
asinkronnya masih tetap akan berlanjut karena kita tidak bisa memantau anak-anak hanya seminggu sekali sebentar kok, tapi kita pantau keberlanjutan belajar informasi di sekolah itu nanti mungkin melalui WA, aplikasi, ya learning management sistemnya. Nah ini tetap kita lakukan. Targetnya kita dengan kurikulum darurat fleksibel dimaknai sendiri, ya. Ini bentuk pembelajarannya bisa live stream ataupun lainnya dengan media-media yang ada. Ini banyak sekali. Yang akan saya perkenalkan sekarang adalah bagaimana metode pembelajarannya. Ini kita kenalkan itu project based learning, daring, metode, luring, home visit, integratif, blended. Nah, di nomor 4 ini tadi yang sudah disinggung, sing angka komunikasi, Bapak Ibu bisa datang ke rumah anak suruh berkelompok. Ada dasarnya, yaitu home visit method. Project based learning ini sebenarnya menjadi alternatif yang sangat bagus di masa pandemi. Yang berbentuk seperti apa? Satu proyek, satu tugas, tetapi itu diidentifikasi mendukung KD-KD pada beberapa mabuk. Tugasnya tak gendong, tetapi ini mendukung IPA KD 31, Indonesia yang mendukung, Inggris yang mendukung, matematika yang mendukung. Ini bagus sekali, berbentuk proyek bersama. Nah, proyek bersama ini kalau nanti sudah ditatap muka secara normal atau new normal, ini sebenarnya sudah difasilitasi pada apa yang dinamakan dengan co-kurikuler. Jadi co-kurikuler itu adalah satu kegiatan boleh di sekolah, boleh di luar sekolah, tetapi harus mendukung secara langsung KD. Sehingga tidak sering, mungkin satu semester satu atau dua saja. Satu kegiatan mendukung KD macam-macam, ya IPA, ya IPS. Contohnya apa? Misalnya kalau di sekolah ini mengadakan pentas seni, itu bisa dikemas sebagai co-kurikuler. Dari sisi IPA-nya mungkin ada, dari sisi matematikanya ngitung, nyewa panggung dan lain-lain. Dari sisi bahasa Indonesianya nanti suruh membuat narasi deskripsinya. Dari sisi bahasa Inggrisnya mungkin menyampaikan apa, mungkin MC-nya dipadukan dengan Inggris atau mungkin membuat evaluasi atau instrumen evaluasi dengan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Bisa kita belajar di sekolah, bisa juga kita co-kurikuler tapi bentuk sebuah proyek. Yang saya kemarin sering lakukan hampir tiap tahun itu contohnya kunjungan ke Kampung Tahu Badalan Lor. Ini kok kurikuler. KD 31 IPA masuk, Indonesia masuk, matematika terkait anggarannya masuk, IPS-nya masuk, dampak lingkungan masuk, prakaryanya masuk, seni budayanya masuk. Ini masuk semua. Membuat laporannya juga dari Indonesia. Ini satu proyek. Dan mungkin di sini juga ada kegiatan-kegiatan begitu. Cuma kita belum menyadari, itu ternyata bisa dikemas sebagai satu co-kurikuler yang mendukung langsung KD-KD. Nah, pada masa pandemi ini bisa dengan proyek seperti itu. Ya, jadi memiliki tujuan di KD apa seperti itu. Dari metode yang Bapak Ibu lakukan mungkin daringnya ada sinkron, ada asinkron.
melakukan dengan aplikasi sini, boleh dengan GCR, Google Classroom, boleh. Kemudian dengan luring, lewat jaringan, dilakukan tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan. Kayaknya nanti akan bisa dilakukan ini 2 minggu ini. Semoga tidak ada kasus mencolok, dengan catatan Kabupaten Pekalongan tetap di level 3 ke bawah. Mudah-mudahan. Lihat suasana ini agak adem. Lihat suasana secara umum, tidak seperti pada saat gelombang kedua itu loh ya. Tiap hari itu ya Allah, di HP tiap grup sehari sampai 5 sampai 6. Innalillahi. Ini benar-benar agak mencekam ya. Kemarin itu loh, Bapak Ibu ngalamin itu ya. Ya saat awal gelombang kedua. Karena tetangga saya juga ada yang beberapa begitu. Ini nangis ya, kadang ngerti-ngerti kayak ngomong begini, besar ngomong. Ya ini beberapa. Ya pasti ya. Uang air, 2.000 air, berapa ya? Yang Vietnam unika pakai juga, ya itu tahu nggak ada, ya. Ini benar-benar tekan. Tapi ini semoga atas upaya kita, kehati-hatian kita, dan terutama doa dan keyakinan kita, Walaupun kadang kita nggak boleh dengar, tetap berhati-hati jaga kondisi ini. Sehingga saya tuh mau bekerja lembur sampai malam betul itu nggak seperti pakai yang ini turun jaga imun seperti itu. Kalau dulu tak lupa waktu, jam 11 itu masih sore gitu ya. Tapi saat udah jam 1 jam 2 itu saya anggap biasa. Kalau ada tugas membuat makalah jam 10 itu saya sore baru akan mulai, jam 10 ke jam 2 jadi misalnya ya. Seperti ini. Karena kita harus hati-hati. Bagaimana kesehatan prioritas bersama kita. Setelah kita menjalaninya, kita kembali ke tugas kewajiban kita. Ini luringnya nanti bisa kita padukan begitu. Bukti fisik seperti kegiatan belajar yang disampaikan kayak homeschooling, kita yang datang ke rumah ini. Jadi pengajar mengadakan guru fisik. Nah, silakan ini kegiatan ini gratis. Pembelajaran bahkan secara terpusat pada satu topik dasar yang diangkat berbasis pada proyek tertentu yang melibatkan berbagai materi. Ini mirip dengan ini tadi proyek ya. Ini gratis, silakan itu gratis. Dan blended, Bapak Ibu sudah sangat mengenal ini blended learning. Metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui konferensi. Jadi sinkronus dan asinkronusnya dipadukan untuk blended. Ya ada pertemuan, informasi-informasi, penyampaian materi, tapi nanti dilanjutkan dengan asinkronnya. Nah ini dinilai paling efektif untuk kondisi saat ini, kondisi pandemi. Nah nanti saat kita ada PTM terbatas, sinkronnya bisa diganti dengan saat tatap muka itu, tetapi asinkronnya menggunakan aplikasi sekolah ya, itu dilanjutkan karena kita belum bisa sepenuhnya untuk berkomunikasi seperti normal sebelumnya. Jadi yang normal ini ya tidak normal. Ya, kenormalan baru ya tidak normal berarti. Ya, normalnya berbeda dengan normal yang kemarin kok. Ya, ini seperti itu. Nah, sehingga Bapak Ibu kembali pada tugas kewajiban yang saya sampaikan di pertama tadi. Untuk bisa melakukan hal-hal seperti ini, pertama kewajiban
kewajiban kita apa tadi awal perencanaan pembelajaran segera dipenuhi mumpung masih ada kesempatan. Mungkin anak-anak masih di rumah, kita lebih fleksibel pengaturan waktu, RPPW dikebut, silabus dikebut, perencanaan. Terus pelaksanaannya berdasarkan apa yang kita lakukan sekarang ini, ya. Jadi dengan metode-metode secara fleksibel mana yang bisa Bapak Ibu lakukan, mau branded kayak yang tidak bisa dengan boom visit method tadi dan sebagainya, silakan, ini sangat-sangat fleksibel. Tetapi prinsip merdeka belajar tadi loh, jadi biar tidak salah arah, merdeka belajar kayak apa ternyata kayak bukti, ya. Permukaan sekilas bersama dengan kemarin, mau kita optimalkan bagaimana pelibatan anaknya, penyadaran anaknya ini yang lebih manusiawi. Seperti pada survei karakter itu kan juga menuju ke situ. Kemudian prinsip-prinsip sekolah ramah anak sudah masuk di sini di Merdeka Belajar itu. Kalau kita pernah mempelajari tentang sekolah ramah anak kemarin itu, ini kita bandingkan hanya istilahnya sekarang namanya karakter, terus budi pekerti, karakter, PPK, sekarang menuju ke profil belajar Pancasila yang isinya tadi hampir sama saja, ya. Jadi katanya sampai 1:30 gitu. Nah 1:30 ini kurang 5 menit, di penutupan kan bersentak. Jadi kalau ingin Bapak Ibu diskusi lebih lanjut, masih banyak hal yang perlu kita diskusikan, karena ini mau kita buka di sender kita, ya. Ini silakan mau virtual dulu, nanti saat saya kesini kumpul di ruang guru sana, tidak cepat dalam bentuk IHT, ya boleh saja kita lakukan untuk kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi. Nah, kemudian penilaiannya setelah kita membangkitkan kembali di Merdeka Belajar itu penilaiannya as form of seperti di kurikulum 2003 benar-benar kita lakukan. Nah, Bapak Ibu silakan. Jadi tidak hanya berdasarkan hasil akhir tetapi penilaian proses ini justru yang terpenting menjadi bagian dari proses pembelajaran. Saya itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau mungkin kesalahan persepsi di dalam saya menyampaikan. Bisa kita lanjutkan pada kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bagian dulu memberikan paradigma dari mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita pahami dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada dua hari berharga dan menghormati acara sudah kita ikuti bersama dan sampailah kita pada hari terakhir.